Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang studi pendahuluan dan pengembangan hipotesis. Kenapa dua tema ini kita gabungkan? Karena untuk mengembangkan hipotesis, untuk kita bisa menyusun kerangka hipotesis, kita perlu melakukan studi pendahuluan terhadap tema yang kita akan teliti. Baik, ini adalah cara dalam melakukan studi pendahuluan. Yang bisa kita lakukan diantaranya adalah dengan melakukan kajian teoritis, penelitian empiris, penelitian kecil-kecilan, atau yang keempat bisa juga dilakukan dengan konsultasi. Ya, jadi konsultasi itu bagian dari proses awal untuk melakukan kajian pendahuluan, untuk melakukan studi awal dari suatu riset. Nah, dalam kajian pendahuluan itu kita perlu menggunakan teori yang akan kita pakai sebagai pisau untuk melakukan penelitian. Teori itu didefinisikan, ada cukup banyak lah yang memberikan definisi tentang teori. Saya mengutip beberapa misalnya. Teori itu adalah kumpulan konsep, definisi, dan preposisi-preposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Jadi teori itu adalah kumpulan dari konsep, kumpulan dari definisi. Teori itu adalah kumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan preposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Nah, penelitian itu melibatkan teori, hipotesis, dan fakta. Dalam penelitian pengujian atau konfirmatori, teori digunakan untuk membangun hipotesis. Jadi ini yang lazim kalau dalam penelitian pendekatan kuantitatif atau disebut juga penelitian pengujian konfirmatori, mengkonfirmasi ulang peneliti, biasanya teori itu digunakan untuk membangun hipotesis. Jadi hipotesis bisa dikonstruksi dengan menggunakan teori. Tapi tentu saja bukan hanya teori yang ya menjadi dasar dalam membangun hipotesis. Nanti di belakang kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Baik, berikutnya ada konsep. Konsep itu adalah abstraksi realita yang tersusun dengan mengklasifikasi fenomena-fenomena, yaitu objek, atribut, kejadian, dan proses yang memiliki kesamaan karakteristik. Misal, prestasi akademik adalah ekspresi abstraksi kemampuan mahasiswa mengerjakan matematik, menyusun laporan keuangan, membuat sistem, dan lain-lain. Bobot misalnya adalah abstraksi beban dengan atribut ringan atau berat. Jadi, abstraksi dari suatu realita itu adalah konsep. Konsep punya tingkat abstraksi yang bersifat progresif, tergantung mudah atau tidaknya suatu fenomena yang diabstraksikan dapat diidentifikasi. Aset tetap tentu lebih mudah dari kepuasan kerja atau motivasi kerja misalnya. Jadi kalau kita menggambarkan, mengabstraksikan, mendefinisikan tentang aset tetap, tentu cara kita mengabstraksikannya akan lebih mudah dibandingkan kalau kita mengabstraksikan tentang kepuasan kerja. Aset tetap itu bentuknya ada, kita bisa sebut contoh-contoh misalnya. Ya, kita bisa sebut mesin misalnya, kita bisa sebut gedung dan seterusnya. Yang wujudnya ada, bisa diidentifikasi dengan kasat mata. Ya, tetapi untuk kepuasan kerja, motivasi kerja dan sejenisnya
itu tentu membutuhkan penjelasan yang lebih detail, yang tingkat abstraksinya terhadap realita itu menjadi lebih abstrak gitu dibandingkan dengan aset tetap. Oke, berikutnya konstrak. Konstrak itu bukan hanya konsep yang lebih abstrak, tetapi juga memiliki makna tambahan yang sengaja diadopsi untuk keperluan ilmiah. Jadi, tadi ada konsep, kemudian ada konstrak. Konstrak ini lebih abstrak lagi dibandingkan dengan konsep. Tetapi biasanya dia memiliki makna tambahan yang sengaja dipakai atau diadopsi untuk keperluan ilmiah. Misalnya kepuasan kerja adalah abstraksi fenomena psikologis yang dapat diamati berdasarkan persepsi seseorang terhadap berbagai dimensi lingkungan pekerjaan. Misalnya tugas yang dikerjakan, atasan, rekan kerja, kompensasi pekerjaan, promosi karir, dan seterusnya. Jadi ketika kita menanyakan tentang kepuasan kerja sebagai sebuah konstrak, ya, ketika kita menanyakan konsep atau variabel kepuasan kerja itu dalam sebuah riset, maka kita mengabstraksikan kepuasan kerja itu sebagai apa? Sebagai sebuah fenomena psikologis yang dapat diamati, tetapi diamatinya dari dimensi pekerjaan. Misalnya, tugas-tugas yang dikerjakan, atasan, itu adalah konstrak dari kepuasan kerja. Orang jika tugas-tugas yang dikerjakan itu selesai dengan tepat waktu, selesai dengan sesuai target, selesai dengan baik, tanpa banyak yang gagal, yang rusak misalnya, maka itu merupakan satu indikasi bahwa dia memiliki kepuasan kerja. Misalnya karyawan yang punya atasan yang mendukung dengan pekerjaannya, yang suportif, yang tidak hanya menyalah-nyalahkan, yang memberikan kesempatan, ya, dan juga rekan kerja yang baik, rekan kerja yang kompak, itu adalah salah satu konstrak dari kepuasan kerja. Ya, kompensasi pekerjaan, adanya promosi karir yang jelas. Orang kalau bekerja di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan dengan sistem promosi karir yang jelas, tentu kepuasan kerjanya akan meningkat, akan baik. Gitu. Oke, digunakan melalui dua cara. Ya, konstrak itu digunakan melalui dua cara. Satu, operasionalisasi konstrak ke konsep yang dapat diamati dan diukur. Dan kedua, hubungkan konstrak dan konstrak satu dengan yang lain menjadi konstruksi teori. Misalnya, inovatif dan kreatif adalah bagian fungsi kepuasan dan prestasi kerja seseorang. Ya, jadi ini ketika kita melakukan riset dengan pendekatan yang datanya kita peroleh dengan kuesioner misalnya, ini memerlukan kejelian tersendiri ketika kita mengkonstruksi variabel, mengkonstruksi teori, mengkonstruksi konstraknya. Ya, apa yang akan kita ukur dan bagaimana mengukurnya. Nanti ada sesi lain yang secara khusus kita akan bicarakan tentang bagaimana mengkonstruk sebuah kuesioner, ya, kuesioner untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita desain. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara teori dan riset. Jadi, dalam penelitian itu berangkatnya adalah dari masalah, dari gap. Ya, riset gap itu juga adalah masalah dalam penelitian. Fenomena itu adalah masalah dalam penelitian. Masalah itu sendiri adalah masalah dalam penelitian. Masalah itu kemudian diteropong dengan teori tertentu. Ya, dilihat dengan teori tertentu. Nah, dengan teori itu kita melakukan riset, melakukan penelitian terhadap masalah itu. Jadi masalah itu kita teliti dengan menggunakan teropong teori tertentu. Hasil penelitiannya itu menghasilkan kesimpulan. Simpulan itu kemudian kita konfirmasi, kita kembalikan lagi kepada
teori yang kita gunakan. Ya, jadi teori yang kita pakai, kita gunakan untuk melakukan riset, hasil risetnya, simpulannya, kita kembalikan lagi kepada teori yang kita gunakan untuk meneropong masalah itu. Nah, proses terbentuknya teori itu adalah berawal dari pendapat. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4 tentang satu hal yang sama. Kemudian pendapat-pendapat itu diuji. Ya, ketika pendapat-pendapat yang sama itu dari berbagai pihak itu diuji dan hasilnya sama terus, konsisten, maka dianggap menjadi sebuah kebenaran. Pendapat yang telah diuji berkali-kali dan dianggap sebagai sebuah kebenaran itulah kemudian menjadi teori. Ya, itulah makanya ada yang menyampaikan bahwa kalau sebuah kebohongan itu disampaikan secara berulang-ulang oleh banyak orang, ya, secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu, maka kesalahan atau pendapat yang salah itu, ya, yang bisa jadi menyesatkan, itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran, gitu, ya. Tapi tentu secara umum teori itu dibangunnya adalah dari pendapat yang diuji berkali-kali oleh banyak pihak yang ternyata hasilnya adalah sama. Ya. Jadilah dia sebagai sebuah teori. Saya sering menggunakan contoh misalnya kalau kita menggunakan cara di ilmu pasti, misalnya kalau kita memasak air dalam suhu tertentu, maka air itu akan mendidih, dan air yang mendidih itu kemudian kita sentuh, maka panas itu. Nah, tanpa kita sentuh pun orang berpendapat, oh, air itu kalau dipanaskan dalam suhu tertentu, maka dia akan mendidih. Air yang mendidih itu panas gitu. Nggak usah dipegang gitu. Tanpa dipegang pun kita akan percaya bahwa itu panas karena sudah diuji berkali-kali dalam konteks yang berbeda-beda. Gitu. Jadilah dia sebuah teori. Fungsi teori dalam penelitian itu dia sebagai penjelas. Dia digunakan sebagai penjelas dari fenomena yang sedang kita riset itu. Teori juga sebagai prediksi. Kita bisa memprediksi sesuatu yang kita teliti menggunakan teori tertentu. Dan yang ketiga, teori juga bisa menjadi kontrol. Ketika kita melakukan penelitian dan ada teori yang kita pakai, teori grand teori yang kita gunakan dan itu tepat, maka teori itu bisa menjadi pengendali, menjadi kontrol dalam kita melakukan penelitian supaya tidak menyimpang kemana-mana. Baik, ini hubungan konstruk, variabel, dan fenomena ya. Jadi dalam penelitian seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya, kita bisa berangkat dari riset gap atau dari fenomena ya. Nah, fenomena itu kita teropong dengan menggunakan teori. Ya. Teori itu kita bangun dengan teori itu, kita membangun konstruk. Kemudian kita tentukan objeknya, ya, dan kemudian kita identifikasi dari konstruk itu proksinya, pengukurannya, jadilah variabel-variabel yang bisa kita identifikasi secara lebih jelas, dan kita bisa mengembangkan gambaran yang sistematis terhadap objek yang kita sedang teliti itu. Ini adalah contoh sistematika penulisan landasan teori. Ya, ketika teori itu kita gunakan sebagai basis untuk melakukan penelitian. Jadi, kalau di dalam skripsi atau tesis di bab 1 itu kita bicaranya adalah masalahnya, latar belakang ya. Nah, di bab 2 kita bicara tentang landasan teorinya. Ya, ada yang menggunakan istilah kajian pustaka atau istilah kajian teori. Nah, seringkali ini menjadi problem ya ketika mahasiswa menggunakan bab 2-nya, bagian landasan pustaka atau kajian pustakanya itu digunakan untuk seolah-olah hanya untuk menjadi pelengkap saja dari tesis atau skripsinya, karena supaya mempertebal menambah jumlah halamannya, maka ada banyak yang dimasukkan ke bab 2 itu gitu. Ya. Segala macam teori dimasukkan, padahal
tidak semuanya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Maka sebaiknya menurut hemat saya, teori ketika membangun landasan teori di bab 2 itu konstruksinya adalah dengan menggunakan piramida terbalik seperti ini. Jadi kita mulai bagian awalnya itu dari informasi atau teori atau konsep umumnya dulu. Yang umum-umum, kemudian semakin khusus, semakin khusus, semakin khusus, di paling bawah, di ujungnya, jatuhlah kepada konsep atau teori yang terkait secara sangat langsung to the point terhadap tema yang kita teliti. Ya, misalnya kalau kita meneliti tentang intellectual capital disclosure misalnya ICD, maka landasan teorinya di bagian awal kita bicara soal disclosure-nya. Kemudian kita bicara soal mandatory disclosure-nya misalnya, bahwa disclosure itu ada dua, ada mandatory, ada yang voluntary misalnya. Kita jelaskan teori-teori atau konsep-konsep regulasi terkait dengan disclosure, tentang mandatory disclosure, tentang voluntary disclosure, dan baru kemudian kita bicara tentang intellectual capital disclosure. Nggak usah bicara soal apa yang lain-lain, jenis laporan keuangan misalnya, fungsi laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, nggak perlu itu semua ya. Jadi hanya tema-tema yang memang berkaitan secara langsung terhadap kajian yang sedang kita lakukan ya. Meskipun bisa saja mahasiswa beralasan ini juga berkaitan Pak dengan yang mau teliti. Kalau semuanya dikaitkan juga tentu kita akan menemukan kaitan-kaitannya gitu. Tapi dalam konteks ini yang kita masukkan adalah yang memang benar-benar sangat sangat berkaitan dengan sangat berkait langsung dengan tema yang kita pilih itu gitu. Nah, dalam kajian teori itu kita bisa menggunakan teori yang grand teori. Ya, bisa juga kita menggunakan regulasi. Ya, regulasi dari pemerintah, undang-undang, PP dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan dalam konteks di bagian landasan teori ini. Oke, bisa juga di tahapan berikutnya setelah landasan teori di bab 2 itu adalah penelitian empiris. Saya menyebutnya dengan review penelitian terdahulu. Ya, review penelitian terdahulu itu kita menyajikan penelitian sebelumnya. Yang penelitian sebelumnya itu memang kita pilih, kita cari yang topiknya, risetnya terkait ya dengan tema yang sedang kita teliti. Memang kita meneliti barang yang sama dengan yang sudah diteliti oleh para peneliti-peneliti yang sebelumnya itu. Nah, kita bisa sajikan penelitian-penelitian sebelumnya itu untuk mengetahui kekurangan penelitian sebelumnya, mengetahui apa yang telah dihasilkan, mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya, juga untuk mengetahui keterbatasan. Jadi, apa yang sudah orang lain yang terdahulu sudah orang lakukan tentang tema yang kita pilih ini apa? Oh, si A sudah melakukan ini, hasilnya begini, si B begini, hasilnya begini, si C begini. Nah, keterbatasan dari masing-masing penelitiannya si A, si B, si C itu apa gitu. Nah, kita bisa berusaha menutup keterbatasan yang muncul dalam penelitian sebelumnya itu untuk kita tutup, ya, kita kembangkan dengan penelitian kita. Ya. Nah, penelitian empiris dalam proposal penelitian atau dalam laporan penelitian nantinya itu bisa ada dua pilihan lah kalau menurut hemat saya. Bisa dalam bentuk paragraf, bisa dalam bentuk matrik. Ini contoh yang matrik ya. Jadi kita sajikan dalam bentuk tabel begini, dalam bentuk matrik, siapa penelitinya, tahun berapa, judul artikelnya apa, dimuat di jurnal apa misalnya, ya, kemudian variabel penelitian yang diteliti yang apa, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah, dengan begini kita akan punya tabel yang isinya menarik tuh. Misalnya si A 2010, judulnya bla 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 bla, diterbitkan di jurnal ini. Ya, variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independennya ini, variabel dependennya ini, variabel mediasinya ini, variabel kontrolnya ini kita sebutkan kalau memang ada bisa diidentifikasi. Kemudian metodenya kita jelaskan. Ya, dia penelitiannya di mana, jumlah sampelnya berapa, ya, data yang dipakai apa, teknik analisis datanya apa, dan kemudian hasilnya apa. Nah, kalau kita bisa membuat tabel ini dari sekian artikel yang kita baca yang terkait dengan tema itu, suatu ketika kita perlu merujuknya jauh lebih informatif ya, jauh lebih informatif menurut saya. Ya, atau bisa juga penelitian terdahulu itu disajikan dalam bentuk paragraf. Nah, ini misalnya ya, contoh
penyajian riset dalam bentuk paragraf. Ya, kita sebutkan siapa, tahun berapa, melakukan apa di mana misalnya, pendekatannya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Ya. Nah, ini juga contoh model lain, contoh ketika kita bisa menyajikan eh, penelitian terdahulu dalam bentuk tabel, ya. Tahun, judul jurnalnya, objek variabel analisisnya, kemudian hasilnya bagaimana. Ini tentu jauh lebih informatif, ya. Cara kita untuk mengidentifikasi artikel penelitian terdahulu itu. Ini kita bisa gunakan tabel seperti ini untuk kita memetakan riset-riset terdahulu yang linier, yang sama, yang nyambung dengan tema riset kita. Oke, selanjutnya adalah kerangka pemikiran atau kerangka penelitian, ya. Ada yang menyebutnya sebagai model penelitian empiris, ada yang menyebutnya sebagai alur penelitian, ya. Kalau kita kaitkan sebagai alur, maka dia adalah kerangka pemikiran yang merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian, ya. Kerangka pemikiran menerangkan tentang mengapa penelitian dilakukan, bagaimana prosesnya, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, untuk apa hasil penelitian diperoleh, gitu. Itu kerangka, ya. Isinya agak-agak normatif, gitu ya. Tapi ada juga yang menyebut dalam penelitian kuantitatif itu adalah model penelitian empiris, ya. Model penelitian empiris itu biasanya kalau di beberapa institusi diawali dengan ada model teoritisnya terlebih dahulu. Secara teori bagaimana hubungan antar variabel yang kita bangun, kemudian baru muncul model penelitian empirisnya. Nah, kira-kira model penelitian empiris itu adalah gambar yang menunjukkan arah hubungan antar variabel dalam penelitian. Ya, jadi ini digunakan dalam penelitian penelitian survei yang menggunakan sejumlah variabel penelitian yang kita mau lihat hubungan antar variabelnya. Misalnya dalam contoh ini adalah ada 3 variabel, ada satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel mediasi, ya. Nah, ketiga variabel ini kita gambar dan kita jelaskan arah panahnya, arah anak panahnya, yang kemudian orang bisa membaca bahwa model yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah dampak dari intellectual capital performance terhadap market capitalization melalui kinerja keuangan misalnya. Nah, dengan model seperti ini pun kita jauh lebih mudah untuk menjelaskan bahwa yang kita mau teliti itu adalah ini, gitu, ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi berikutnya bahwa ini hipotesisnya diduga positif, yang ini diduga positif, yang ini diduga belum ada dugaan apakah positif atau negatif. Misalnya begitu, ya. Ya, tentu menempatkan hipotesis itu didasarkan pada hasil review atas penelitian terdahulu dan juga teori-teori yang digunakan. Oke. Nah, teori dan hipotesis. Teori penjelasan logis dan hasil-hasil riset sebelumnya itu dipakai untuk, ya, jadi penelitian-penelitian yang kita review sebelumnya dan juga teori yang kita pakai itu digunakan untuk mengembangkan hipotesis. Maka subbabnya di bab 2 itu adalah pengembangan hipotesis. Tidak langsung hipotesis gitu aja, tapi pengembangan hipotesis. Harus ada ceritanya, ya, bagaimana hipotesis itu dibangun, ya. Mengkonfirmasi teori atau menemukan teori baru nantinya setelah dilakukan pengujian dengan data. Hipotesis adalah pernyataan tentang konsep mengenai fenomena yang dapat diuji dan diformulasikan untuk pengujian empiris. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis hubungan. Hipotesis deskriptif itu menyatakan keberadaan, ukuran, bentuk, atau distribusi suatu variabel. Hubungan itu ada hipotesis korelasi, ada hipotesis kausal. Hipotesis korelasi itu hanya menyatakan hubungan tanpa menentukan arah, pengaruh. Hipotesis kausal, keberadaan atau perubahan suatu variabel terkait dengan variabel yang lain. Nah, kalau proposisi adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya tentang konsep dan konstruk.
Preposisi yang dirumuskan untuk diuji secara empiris disebut dengan hipotesis. Nah, fungsi hipotesis itu yang pertama adalah menjelaskan masalah penelitian, menyatakan variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris, digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data, dan menjadi dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. Oke, kriterianya pernyataan yang mengarah kepada tujuan penelitian, bermaksud diuji secara empiris dan dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dari rivalnya. Jadi teori itu ada rival ya, ada musuh lah dalam tanda petik. Misalnya kalau di akuntansi itu kalau biasa menggunakan teori agensi, terus misalnya ada juga yang menggunakan teori stewardship misalnya. Ada yang menggunakan teori stakeholder, terus misalnya ada yang menggunakan teori stockholder misalnya. Ya, jadi ada penyeimbangnya. Ada juga yang menggunakan format jika maka ya, atau format nul atau alternatif ya. Nah, ini misalnya. Ya, ini contoh hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu ya begini aja. Manajer yang dikompensasi berdasar besarnya laba akan cenderung menaikkan laba perusahaan. Deskriptif. Nah, ini hipotesis relasional yang korelasi. HA terdapat hubungan positif antara besarnya kompensasi dan laba perusahaan. Atau perusahaan besar akan membayar pajak relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ya. Atau hipotesis kausal, perubahan laba independen variabel secara positif akan berpengaruh terhadap harga saham variabel dependennya. Ya, ini pola klasifikasi dalam hipotesis. Oke. Nah, ini ada juga yang menggunakan model semakin gitu, semakin laba naik, semakin harga saham juga naik. Perubahan laba akan berpengaruh positif terhadap harga saham dan seterusnya ya. Ini contoh hipotesis ya. Hipotesis itu selalu nyambung dengan rumusan masalah. Jadi biasanya kalau rumusan masalahnya ada 3 ya hipotesisnya ada 3. Dan kalimatnya sama. Kalau rumusan masalahnya dalam kalimat pertanyaan, maka hipotesisnya dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, ini model-model hipotesis yang kalimatnya langsung menjawab terhadap rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya, apakah kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar? Nah, itu pertanyaan. Di hipotesisnya setelah dibangun dari penelitian-penelitian terdahulu dan teori, maka muncul kalimat hipotesisnya kinerja modal intelektual berpengaruh positif terhadap kapitalisasi pasar. Jadi sama antara kalimat di rumusan masalah yang dalam bentuk kalimat pertanyaan dengan kalimat pernyataan yang di hipotesis. Nah, ini ada juga yang modelnya semakin, format semakin misalnya. Rumusan masalahnya, apakah kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar? Itu rumusan masalahnya, pertanyaan. Nah, hipotesisnya dengan format semakin baik kinerja modal intelektual, semakin tinggi nilai kapitalisasi pasar. Jadi menggunakan kalimat semakin. Apakah kinerja modal intelektual berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual? Nah, hipotesisnya semakin baik kinerja modal intelektual, semakin luas pengungkapan modal intelektualnya. Jadi menggunakan semakin dan semakin. Tentu ini soal selera, mana yang menurut Anda lebih mudah difahami, lebih enak dan lebih informatif tentu saja bagi nanti pembaca hasil penelitian Anda gitu. Oke, itu bagian tentang hipotesis dan teori. Biasanya kalau dalam aktivitas perkuliahan, apalagi di mata kuliah metodologi penelitian, memang saya nyaris tiada hari tanpa tugas. Untuk tema ini pun saya menyiapkan ada tugas yang saya desain untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang sudah disiapkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami.
Mohon maaf, selamat berbagi.